Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqta'na. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqta'na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur utamanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, yakni waktu senggang, waktu sehat, serta apa-apa yang telah diberikan sehingga kita dapat merasakan manisnya iman. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada sang junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya dan pengorbanannya membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang bersama dengan para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga kita saat ini yang selalu kita harapkan dan kita nantikan adalah syafaatnya di akhirat kelak. Baiklah ananda sekalian, pada sore hari ini atau pada saat ini Bapak ingin menyampaikan, mungkin kiranya pertanyaan pertama adalah, apakah ananda, teman-teman sekalian, pernah membayangkan bagaimana ketika kita sholat sampai 1-2 jam? Ya, tidak terbayangkan bagaimana rasa pegalnya dan rasa lelahnya yang dirasakan oleh kita untuk melaksanakan hanya sebatas sholat. Tapi kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah pada masanya. Rasulullah pernah sholat sampai kakinya bengkak, sehingga istrinya Siti Aisyah terheran-heran untuk menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Ya, yaitu adalah sholat hingga kakinya bengkak, sedangkan engkau dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang sudah dihapuskan oleh Allah. Lalu Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Rasulullah menjawab dengan jawaban, apakah patut untukku tidak menjadi seorang hamba yang tidak bersyukur? Dalam hal ini Rasulullah menggambarkan bahwasalnya sholatnya, lelahnya adalah bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak menyampaikan hal ini akan mengkorelasikan atau menyambungkan dalam Quran surat Al-Ikhlas, di mana sholatnya Rasulullah ini menjadi sebuah keikhlasan bagi beliau. Kalau kita lihat memang dalam surat Al-Ikhlas ini tidak ada kalimat atau kata yang mengarah kepada kalimat kata keikhlasan. Tapi bisa kita analogikan, kita gambarkan, yang pertama yaitu adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah yang hanya esa, yang hanya satu dan tidak ada duanya. Dari sini kita menggambarkan bahwasanya Rasulullah sholat hanya dengan satu tujuan, tidak ada tujuan yang lainnya, sehingga dirinya dalam sholatnya menjadi sebuah kefokusan terhadap apa yang sedang dilaksanakannya. Bagaimana ketika kita dihadapkan banyak pilihan sehingga kita bingung? Banyak teman-teman sekalian juga ketika dipilih untuk memilih jawaban 1-10 atau bahkan 1-2 saja sudah bingung, mengatakan ya udah terserah aja mau kayak gimana. Ya, maka tujuan yang pertama adalah bagaimana caranya kita ikhlas, kita fokus terhadap sholat kita, ya ini adalah Qul huwallahu ahad, menjadikan hanya ada satu-satunya pilihan dan hanya ada satu-satunya tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah Qul huwallahu ahad, ayat yang kedua dari surat Al-Ikhlas yaitu Allahus Samad, Allah sebagai tempat kita bergantung, di mana Allah menjadi tempat kita bersandar, Allah sebagaimana tempat kita mengobrol, mencurahkan dan apa-apa keluh kisah kita. Sehingga Rasulullah menggambarkan dalam sholatnya bukan sebatas hanya ritual ibadah, bukan hanya sebatas kewajiban, tapi sholatnya adalah sebagai istirahatnya seorang hamba di dunia untuk menanyakan, untuk mengeluh kesahkan tempat istirahat di akhirnya, yakni akhirat. Maka dari itu Rasulullah menggambarkan lelahnya,
menggambarkan capeknya dalam berdakwah itu dalam sholatnya. Bahkan ada sebuah hadis menyatakan bahwasanya istirahatnya seorang muslim adalah sholat gitu. Sehingga kita tidak menjadikan sholat ini sebuah beban, tidak menjadikan sholat ini hanya sebatas ritual belaka yang kita tidak pahami tujuannya seperti apa. Sehingga Rasulullah sudah menggambarkan ya tadi tujuannya, bagaimana caranya kita bisa sholat hingga kaki kita ini bengkak-bengkak seperti itu. Bukan berarti kita harus sholat sampai bengkak ya, tapi bagaimana caranya kita sholat dengan keikhlasan sampai tidak merasakan capek, melainkan merasakan kenikmatan dalam sholat. Setelah kita pahami bahwasannya keutamaan kita bagaimana caranya untuk sholat dengan keikhlasan adalah mengingat bahwasannya Allah adalah satu-satunya. Yang terakhir adalah Bapak ingin menggambarkan bahwasannya terkadang kita berat melaksanakan segala sesuatu itu karena kita tidak merasakan manisnya kesenangan terhadap melakukan sesuatu itu. Dalam hadisnya Rasulullah menggambarkan ada 3 perkara di mana jika kita melaksanakan hal ini kita akan merasakan manisnya iman. Sehingga ketika kita merasakan manisnya iman, kita akan merasakan kesenangan dalam beribadah, tenang dalam melakukan segala apapun yang diharapkan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama adalah yakni Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala apapun di dunia ini, bahkan dirinya sendiri. Yang kedua adalah mencintai siapapun, mencintai seseorang, mencintai apapun itu, baik harta, benda, dan apapun itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, Rasulullah menggambarkan bahwasannya benci kepada suatu kekufuran, kepada suatu kekafiran, kepada suatu dosa, sebagaimana dia benci terhadap bagaimana dirinya takut akan dilemparkan kepada api neraka. Jadi kebencian terhadap neraka, ya, kebencian terhadap dosa, kebencian terhadap kekafiran, itu dia benci sebagaimana dia benci atau takut dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada sore hari ini. Akhirul kalam, nastafikum, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur ma qala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan sebagai menjadinya manfaat dan jangan melihat siapa yang berbicara. Kiranya mungkin diri ini masih banyak dosanya, masih banyak salahnya, mohon dimaafkan. Astagfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtajana. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtajana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtajana. Maulana